Ketika Christian Gonzalez, Beto Gonçalves, dan juga Greg Nokolo ini menjadi bagian dari naturalisasi, kemana aja Bung Toel kok nggak speaker loh. Indonesia harus belajar dari tim nasional Filipina dalam hal sepak bola. Erick Thohir meyakini bahwa peluang Indonesia sangat besar untuk lolos ke fase berikutnya dalam Piala Dunia kali ini. Oke, kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ruri. Terima kasih buat teman-teman yang selalu like dan komen. Sik gawe konten. Gulone kare titik. Aku nggak usah kopi. Iga apa-apa, kopi pahit. Nek gulone entek utango ning warunge Cak dhisik ya. Oke. Sorry, ada kesalahan teknis. Jadi kali ini kita akan membahas tentang kenapa Bung Toel kala itu tidak pernah speak up. Wah, lancar. Ngomong speak up lancar aku. Tidak pernah speak up ketika ada nama Beto Gonçalves, Christian Gonzalez, dan juga Greg Nokolo, karena kala itu Indonesia juga sedang menaturalisasi. Kalau kita berbicara naturalisasi, maka Bung Toel, Bung Akmal, dan Bung Yuke harus konsisten dong. Kalau memang tidak setuju dengan naturalisasi, harusnya sejak zaman dulu ketika PSSI ini belum dipegang oleh orang-orang baru yang saat ini sudah menjabat. Saya kira untuk melihat progres dari PSSI yang baru, kita harus objektif dong, karena sudah mempunyai perubahan yang luar biasa. Tapi yang pasti di sini saya hanya ingin menegaskan bahwa naturalisasi itu bukanlah hal yang sangat tabu. Saya kira di seluruh dunia melakukan hal yang sama. Tapi kali ini saya bukan hanya berbicara tentang naturalisasi, maka kita harus juga mampu untuk membedakan apa sih sebenarnya makna naturalisasi. Kalau menurut istilah bahasa, naturalisasi itu hanya sekedar istilah. Kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, istilah naturalisasi itu hanya ditujukan kepada orang yang berkewarganegaraan asing dan ingin ataupun bergabung ataupun berpindah ke negara lain. Kalau Bung Toel selama ini menganggap naturalisasi adalah sesuatu hal yang sangat-sangat menghambat proses pembinaan ataupun berkembangnya para pemain-pemain lokal, saya kira salah. Saya kira Bung Toel ini nggak konsisten. Kenapa? Kita ingat dulu ada Beto Gonçalves, ada Christian Gonzalez, dan juga Greg Nokolo, dan banyak pemain lainnya. Kenapa Bung Toel ini tidak berbicara keras ataupun menentang dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh PSSI? Apakah kala itu Bung Toel masih berada di lingkungan PSSI atau bagaimana? Alasan yang tepat apa? Karena menurut saya Bung Toel ini nggak konsisten. Kalau dulu dia diam aja, kalau sekarang dia lebih cenderung bersikap keras menolak para pemain naturalisasi. Kali ini saya bukan hanya membela masalah ngomong naturalisasi. Kali ini saya bukan hanya mau ngomong tentang naturalisasi, tapi kali ini kita berbicara tentang keturunan. Kalau di tim nasional Indonesia saat ini banyak sekali pemain-pemain yang berlaga di pentas sepak bola luar negeri, bukan bermakna bahwa mereka ini bukan warga negara Indonesia. Mungkin kalau urusan KTP memang sebelumnya dia berkewarganegaraan bukan Indonesia, tapi secara keturunan memang dia mengalir darah asli orang Indonesia. Kalau kita berbicara tentang Elkan Bagot, Rafael Struijk, Sandy Walsh, Sen Patinama, dan masih banyak pemain lainnya terkecuali Mark Klok. Mark Klok kan memang naturalisasi, tapi dia memang benar-benar menikah dengan orang Indonesia. Jadi kan wajar kalau dia berpindah ke warganegaraan. Jadi kali ini kita nggak usah membicarakan naturalisasi ataupun bukan. Yang jelas ketika orang-orang ini membela tim nasional Indonesia, saya kira dia bukan siapa-siapa selain orang Indonesia itu sendiri. Saya yakin cinta mereka terhadap timnas Indonesia, terhadap bangsa Indonesia melebihi cinta kita yang biasanya kita ini bahkan sering menyebut negara Konoha. Apa sih? Saya sebenarnya sangat benci banget ketika ada orang menyebut negara Konoha, Wakanda. Saya paling nggak suka. Ada orang menyebut nama Indo saja saya nggak suka. Paling suka adalah Indonesia. Oke, kita lepas dari naturalisasi. Kalau kita berbicara sepak bola, maka kita harus mampu untuk mengadaptasikan diri dengan perkembangan sepak bola yang ada saat ini.
Kalau di Indonesia banyak sekali para pengamat, nggak banyak juga sih sebenarnya, itu menentang tentang adanya proses naturalisasi. Mungkin dia melakukan penelitian ya, dengan penelitian yang sudut pandang sempit, sehingga naturalisasi ini dianggap sebagai penghambat para pemain-pemain muda dan lokal untuk menjadi pemain-pemain yang luar biasa, sehingga nantinya bisa bergabung dan membela kepada tim nasional Indonesia. Saya kira itu pemikiran yang sempit. Maka kita harus belajar dari Filipina. Dalam sejarahnya sepak bola, Indonesia ketika bertemu dengan Filipina dulu selalu menang dalam keunggulan gol sangat banyak. Mungkin Filipina adalah negara baru yang berkecimpung di sepak bola. Kita tahu mungkin Filipina hanya di era-era tahun sekitar 2010-an dia baru benar-benar mau mengembangkan dalam hal sepak bola, karena sebelumnya kita tahu Filipina adalah negara yang paling suka banget warganya dalam hal olahraga basketball. Tapi kali ini Filipina sangat mempunyai progres-progres yang luar biasa. Di antaranya adalah saat ini Filipina itu benar-benar mempunyai komposisi pemain yang sudah beda jauh dengan di masa-masa lalunya. Saat ini Filipina mempunyai beberapa pemain naturalisasi dan hampir 90% memang naturalisasi. Dari 23 pemain yang dipakai tim nasional Filipina untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia ini, hampir 20 pemain yang menyandang gelar naturalisasi, dan diantaranya bermain di liga lokal Indonesia. Dan jangan salah, ada salah satu pemain dari Filipina ini juga salah satu anak legendaris kiper dari Australia. Maka kita tahu saat ini ketika Indonesia bertemu Filipina pun sekarang kita sangat kesusahan untuk menciptakan gol lebih dari 5 angka, karena kita tahu progres Filipina ini juga tidak singkat banget. Sejak tahun 2010 sampai sekarang tahun 2023 Filipina memang belum pernah menang, pernah sekali menang, akan tetapi Indonesia selalu menang dalam agregat gol yang sangat fantastis. Tapi kali ini kemungkinan besar Indonesia pasti akan menang, akan tetapi untuk jumlah gol saya kira akan tipis, mungkin 2-0 atau 3-1. Sekarang kita berbicara head to head, bagaimana peluang Indonesia untuk bisa mampu lolos pada babak berikutnya. Kalau kita berbicara Filipina, masih ada Vietnam, sama-sama negara yang berada di Asia Tenggara, dan juga Irak. Babak penentuan saya kira bukan di Filipina, bukan di Irak ataupun Vietnam, akan tetapi babak penentuan Indonesia untuk lolos adalah babak keseluruhan antara pertandingan melawan Irak, Vietnam, dan juga Filipina. Kita akan melakoni laga sebanyak 6 kali pertandingan. Di sesi pertama kita akan bertemu Irak. Ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan kemampuan tim nasional Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Kita tahu saat ini Irak mempunyai 17 pemain naturalisasi untuk meraih poin dan juga lolos pada fase berikutnya. Apakah Indonesia akan mampu? Saya kira dan saya yakin sangat mampu. Kalau kita berbicara head to head, saya kira hampir keseluruhan mempunyai kekuatan yang sama pada pemain-pemainnya. Ada yang bermain di Liga Eropa, di timnas Indonesia pun juga sama. Pemain-pemainnya juga bermain di Liga Eropa. Berikutnya kalau kita berbicara Vietnam, saya kira Indonesia akan mampu. Di kancah ASEAN kita berbicara Piala AFF, Indonesia terkadang kalah, terkadang menang. Memang persaingan sengit antara Indonesia dan Vietnam ini udah terlalu lama. Tapi kalau tempo dulu Indonesia memang selalu menang. Tapi kita tahu AFF itu gudangnya para mafia. Ketika Indonesia kemarin mau juara pun itu saya kira juga permainannya juga ada permainan tik-tak yang nggak jelas. Akhirnya Indonesia pun gagal. Kita tetap mengakui bahwa kita memang gagal untuk mendapatkan piala itu. Saya kira untuk pertandingan kali ini untuk melawan Vietnam, Indonesia akan menang 2 kali dan mendapatkan 6 poin. Untuk melawan Filipina, saya kira Indonesia juga akan meraih poin penuh 6 poin dengan mengalahkan Filipina dalam 2 pertandingan. Untuk melawan Irak, saya berharap 1 kali seri dan 1 kali kemenangan. Jadi poinnya ini nanti akan maksimal diraih oleh timnas Indonesia. Saya tidak menghayal, tapi ini adalah mimpi para supporter pecinta sepak bola di seluruh Indonesia, bahwa Indonesia kali ini harus lolos pada Piala Dunia. Kalau di atas kertas mungkin Irak mempunyai level yang jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia, tapi lagi-lagi ingat, ini sepak bola, kulitnya bundar. Jadi kita harus tetap yakin dan optimis bahwa di dalam lapangan itu tidak pernah kita prediksi, akan tetapi para pelatih-pelatih ini juga mampu
memprediksi, merotasi, kemudian merubah skema-skema ini untuk bagaimana cara memenangkan pertandingan tersebut. Untuk menang melawan Irak saya kira sulit, tapi Indonesia mampu. Oke, salam sehat, salam waras, Indonesia juara.